Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Desi. Ibu Sri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Dari mana Mbak Desi? Baru jalan-jalan Bu tadi habis dari kantin. Iya. Bagaimana? Ibu baru sibuk? Enggak, biasa rutin kerja seperti ini. Kalau ada selang menyiapkan materi kuliah, kegiatan macam-macam. Iya. Mantap. Kalau Ibu itu udah jadi sekretaris jurusan, kemudian dosen, tapi masih semangat banget bekerja. Alhamdulillah Mbak Desi ya, karena kan kita sebagai kalau sudah mendapat amanah itu kan wajib dikerjakan. Jadi sangat sederhana sebetulnya, simpel lah dalam menata hidup ini. Menurut saya kalau boleh meminjam istilah bahasa kampusnya, perlu ada semacam etos kerja kayak gitu. Iya. Kalau etos kerja itu semangat kerja nggak Ibu? Boleh, bisa dibilang semangat kerja, bisa dibilang bagaimana pemetaan supaya dalam keseharian kita itu mulai bangun tidur sampai akan tidur mulai melek mata sampai akan pejam mata kan perlu tuh ada beberapa aktivitas. Jadi yang biasa saya lakukan sih merencanakan. Jadi apa yang saya kerjakan saya rencanakan dulu kayak gitu. Misalnya hari ini kan ya, hari Rabu ada kuliah kebetulan asinkron Mbak Desi gitu. Kemudian beberapa tugas juga sudah saya itu. Jadi saya note kayak gitu 1, 2, 3 saya siapkan sampai dengan nanti misalnya ada 7 aktivitas nih. Ternyata kok sampai sore itu sampai dengan deadline-nya kok tidak bisa selesai semua. Nah itu apa? Maka perlu ada peta dalam kesuksesan saya menata bagaimana etos kerja itu kira-kira. Ada pohon harapan supaya tidak stagnan gitu antara hari ke hari. Seperti itu kira-kira. Kalau pohon harapan itu berarti menggambarkan aktivitas keseharian kita nggak Ibu? Iya. Oke. Kalau pohon harapan yang saya maksudkan itu adalah begini. Jadi Mbak Desi ini sebagai staf jurusan, saya sekretaris jurusan. Jadi antara tahun pertama dengan tahun kedua itu update terus. Kalaulah hari Rabu sekarang dengan Rabu yang lalu kok sama, itu pohon harapannya stagnan. Jadi yang dimaksud itu perlu ada konsep pelayanan prima. Jadi bukan hanya apa yang saya kerjakan, tetapi harus ada semacam bukan sekedar apa, tetapi bagaimana. Karena bagaimana nanti tambah mengapa. Artinya apa? Loh, bagaimana cara menyelesaikan yang saya siapkan tadi 7 aktivitas. Terus mengapa kok tidak selesai 7? Mesti ada sesuatu. Nah, di dalam Al-Quran itu disebutkan jikalau kita memang sebagai merujuk ke sana ya, mesti lebih baik kayak gitu. Begitu sih kira-kira supaya kita tidak termasuk kategori orang-orang yang merugi itu. Saya sih masih ingat Quran surat Al-Asr gitu ya. Gitu kan. Oke. Jadi kaitannya dengan pelayanan prima ini memang kita perlu lebih baik dan lebih baik lagi begitu. Iya. Jadi Bu, saya kan sebagai staf jurusannya Ibu nih. Iya. Posisi saya juga sendiri. Kadang tuh saya merasa semangat kerja saya itu kadang down gitu Bu. Mungkin karena badan saya capek. Bisa sambil saya kuliah, kemudian bagi waktu menjadi staf jurusan, kemudian nanti kalau malam-malam ada rapat mendadak dan itu pun saya yang harus backup semua. Gimana tips Ibu biar untuk mempertahankan semangat kerja gitu Bu, biar nggak down? Oke. Untuk mempertahankan semangat kerja perlu kita bagaimana kita masuk merasa bahwa nanti yang saya layani itu adalah banyak orang dan ini perlu bermanfaat ya gitu. Maka diukur oh iya ya saya kok seperti ini, maka nanti harapannya lebih baik lagi. Jadi ketika down ya memang jaga imun itu iya ya, imun dan iman di sini adalah supaya kita tidak merugikan orang lain ya. Kita kan ada target nih, gitu, jadi supaya kita lebih baik lagi gitu kan. Itulah yang disebut dengan etos kerja. Kalau Mbak Desi mungkin pernah mendengarkan di layar TV, di mana saja itu khususnya seperti itu. Waalaikumsalam. Mantap ini. Wah, boleh. Bagus nih. Dari mana nih Pak Sega? Dari habis beli gorengan nih Bu. Oh, wah gorengan nih ya. boleh. Ibu sama Mbak Desi lagi membicarakan apa nggih? Serius sekali sepertinya. Enggak kok, sebetulnya enggak serius ya Mbak Desi ya. Cuma tadi itu
kok saya kelihatan semangat sudah sebagai sekretaris jurusan, sebagai dosen kok aktif. Sesungguhnya itu rutin masalah, tapi perlu perlu direncanakan dengan baik, disiapkan dengan baik seperti itu. Jadi Mbak Desi tadi bertanya seperti itu sih. Sesungguhnya kan itu rutin Mbak Sega juga kan. Iya. Ibu kalau saya ngerasanya gimana sih Ibu biar ketika kita bekerja itu tidak mengganggu ibadah kita gitu Ibu. Oke, ya. Kalau kerja supaya tidak mengganggu ibadah bagaimana? Kan sudah ada timeline-nya sih ya. Ibadah yang dimaksudkan maksudnya sholat, begitu kah? Sama yang ibadah sunnah gitu Ibu. Oke, jadi begini Mbak Sega, Mbak Desi, saya mengingatkan diri saya sendiri ya. Jadi contohnya kalau sudah ada rambu-rambu, kita kan mau mengerjakan misalnya laporan keuangan Mbak Sega, saya juga laporan apa atau menyiapkan apa saja itu sudah ada waktunya. Kan sudah ada bisa di alarm, bisa juga ya notifikasi apa saja, tetapi goodwill kita itu oh iya, pokoknya kerja itu tidak ada selesainya, begitu yang sudah ada berkumandang adzan ya kita close, kita rapikan gitu. Iya, itu yang wajib. Yang sunnah ya bisa dikondisikan lah, semua itu bisa dikondisikan. Iya, Ibu. Kadang itu Ibu sudah azan tapi sebentar lagi gitu. Iya, yang itu penyakit bawaan sebentar lagi ya, makanya ya cobalah masuk kita ya, jangan lupa begitu mulai bekerja kan kita mesti basmalah ya, Bismillahirrahmanirrahim, syukur di dalam hati ditata ya, saya ini semata-mata mencari ridhonya Allah gitu. Jadi nanti ada hadis Nabi begini ya, teman-teman sekalian, ini masuk kepada agak ilmiah sedikit karena kita sedang ngobrol di kampus gitu. Begini, salah satu sahabat Nabi bertanya gitu, ada semacam gundah gitu, kalau begini bunyi hadisnya tuh, ayul kasbi atyabu amalur rajuli biyadi, sesungguhnya pekerjaan apa sih yang paling baik itu? Maka Nabi menjawab adalah seseorang yang bekerjanya itu ada inovasi kreatif. Contoh ya Mbak Desi kan sendirian tuh di jurusan. Nah, kadang-kadang saya sama Bu Kajur itu remote jarak jauh, Mbak Desi bla bla lewat pesan singkat gitu. Nanti misalnya pesan saya seperti misalnya gorengan ini kan ya ditaruh seperti ini, Mbak Desi berkreasi, ditaruh disiapkan ada tisu, ada serbet seperti itu. Itu seperti itu sudah masuk disiapkan ada tempat minumnya. Nah itu kalau ditarik benang merahnya pada keseharian Mbak Sega, ya misalnya buat laporan atau apa ya sudah rapi sesuai dengan tornya, seperti itu kira-kira Mbak. Nah, jadi ada poin penting seperti itu kira-kira. Iya. Ya memang pelayanan prima itu harus seperti itu. Sampai ada seperti ini Mbak Desi, Mbak Sega ya. Tadi saya nggak ngomongin masalah hadis itu ya. Kalau ada orang tuh yang sampai seperti ini ya, disebutkan dalam hal hadis, orang cara mencari nafkah gitu ya, untuk keluarganya yang ditanggungnya itu perlu sesuatu. Sesuatunya apa? Yaitu etos kerja yang tinggi. Nah, apa kuwi etos kerja yang tinggi? Etos kerja yang tinggi itu adalah bagaimana pertama kita bisa menggunakan waktu seefisien mungkin. Tadi kan Mbak Sega mengatakan nanti dulu. Nah, oke, ya itu memang perlu diorganisasikan. Rajin di sini tidak sampai melupakan makan aja nanti tidak. Rajin ya sesuai dengan yang direncanakan, teratur. Itu jadi sesungguhnya kita semua tuh bisa, tinggal niat kita sebetulnya. Disiplin, hemat, maka kadang-kadang mengapa sih di perguruan tinggi, di lembaga manapun itu memang kita itu adalah yang kadang-kadang ada poin gitu ya. Mungkin pernah mendengar itu ya, ada hadiah ya Mbak Desi ya, reward dari reward. Itu kan karena etos kerja yang tinggi. Apalagi di UI ini plus luar biasa, perlu disyukuri. Ada itu karyawan terbaik diberi apa itu? Haji Pak umrah ya? Umrah apa haji? Haji itu yang pengabdian 10 tahun itu iya. Nah, apapun itu kalau kita syukur kan luar biasa. Nah, dengan etos kerja yang tinggi nanti itu di samping ya semua itu ridhonya Allah, tapi itu adalah kaitannya dengan apa yang kita obrolkan pagi hari ini pas bulan ketemu ya. Contoh gorengan ini saja bisa tersaji dengan ini kan perlu disiapkan. Iya, itu seperti itu kira-kira. Nah,
Tapi perlu cara memang seperti ini. Bagaimana caranya ya, kalau boleh itu semacam implementasinya gitu. Dalam Islam bagaimana? Jadi setiap pribadi muslim itu mampu dan memiliki etos kerja yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis, sehingga ia menjadi pribadi yang profesional, handal, dan produktif. Ada 3 kata kunci: profesional, handal, dan produktif. Kira-kira apa itu Mbak Desi kalau coba profesional gitu misalnya? Profesional mungkin ahli dalam bidangnya. Ahli dalam bidangnya. Kalau expert. handal, kalau handal Dapat dipercaya Ibu untuk melakukan pekerjaan itu. produktif. Produktif. Menghasilkan karya. Oke, coba 3 itu luar biasa. Mbak Desi seorang diri di jurusan Islam juga. Mbak Sega dengan semrawutnya, hiruk pikuknya semua minta serba cepat. Nah itu etos kerja dalam Islam itu kalau diterapkan luar biasa, sehingga bisa meminimalisir apa ya, kadang-kadang ada marah, ada ini macam-macam itu di situ. Oke, dan saya dengar-dengar itu di apa ada itu ya apa grup ngaji juga ya itu ya. Ibu. Iya, Bu. Nah, coba tilawah itu nanti sambil dilihat gitu ya. Di Quran nanti bisa dicek ya. Kayak Merin aja pas ketemu. Ada itu di beberapa apa firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ya, ayat 62, banyak sekali lah. Kalau yang paling lebih simpel ya tadi itu Quran surat Al-Asr yang saya sama Mbak Desi ya. Supaya kita tidak termasuk kategori orang yang merugi. Jadi baiklah, anak saya akan itu apa? Mau ada kelas lagi gitu ya, iya. Jadi kesimpulannya pas kebetulan ketemu nih ngobrol ya. Etos kerja muslim itu sesungguhnya adalah sesuatu yang sudah kita lakukan dari waktu ke waktu, itu adalah apa sudah kita lakukan, tapi lebih baik dan lebih baik lagi dengan harapan apa? Dengan harapan kita itu manfaatnya berasa untuk banyak orang ya. Jadi itu nanti bisa dilanjut lagi pada kesempatan berikutnya ya. Saya ada kelas lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke.